Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan Kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita masih di Kitab Thaharah, masuk dalam bab Nawaqidul Wudu, pembatal-pembatal wudu. Jamaah hormati, penulis membawakan yang pertama hadisnya Anas ibn Malik, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantadirunal isya'a hatta tahfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawaddauna. Kata Anas ibn Malik adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa beliau itu menunggu sholat isya hatta tahfiqa. Jadi tahfiqa itu tamilu minan nu'as, miring karena ngantuk. Ya, bisa juga nanti kepalanya itu dingklo, tekluk-tekluk itu. Menunggu sholat isya. Setelah itu mereka sholat tidak berwudu. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, kemudian disahihkan oleh Imam Ad-Daraqutni dan aslinya di dalam Sahih Muslim. Jamaah hormati, apa pelajaran dari hadis? An-naumul yasir minal jalisi la yanqudul wudu'ah. Tidur yang ringan dari orang yang duduk itu tidak membatalkan wudu. Catatannya tidur ringan. Ya, tidur ringan itu ya masih sadar. Makanya tadi dikatakan tahfiqa. Kepalanya miring ya atau dingklo karena sebab ngantuk. Tidak membatalkan wudu. Jamaah hormati, ini fikih yang pertama. Tapi kalau an-naumul katsir naqidun lil wudu. Tapi kalau tidur yang bahasa kita angkler itu menenggelamkan wudu, membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Saudara yang saya hormati, tidur yang angkler itu kayak apa? Kalau orang sudah hilang kesadaran. Sudah hilang kesadaran. Apa mungkin seorang sambil duduk tidur angkler? Mungkin. Itu sangat-sangat mungkin. Ya, makanya kalau di hari Jumat, ini yang harus diperhatikan, ada sebagian kaum muslimin tidur sambil duduk, qomat digugah. Qomat. Ya, itu berarti tidur sudah menghilangkan kesadaran, batal wudunya. Tapi kalau misalkan qomat dia kerungu, bahkan ketika nanti selesai Jumatan ditanya, "Kemo Jumatannya kerungu rahot baik?" Kerungu. Ayo kesimpulannya apa? Ora mudeng. Jadi kerungu tapi tidak paham, masih mendengar. Qomat juga dia langsung bangkit, wudunya nggak batal. Wudunya tidak batal. Nah ini saudara yang saya hormati, jadi tidur yang menenggelamkan, tidur yang angkler itu membatalkan wudu. Nah, ini harap diperhatikan. Karena sekali lagi banyak dari kalangan saudara kita kaum muslimin Jumatan turu. Bahkan ada itu lingguh itu. Ya kalau lingguh kayak gitu kan berarti angker banget itu. Angker banget. Kita sampai khotibe itu pakai itu. Piye iki digugah apa ora. Ya. Wallahu taala alam. Yang kedua, yang ketiga sekarang. Fikih dari hadis, bersuci dari hadas syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat.
Ketika orang, jamaah hormati, kata sahabat tadi, menunggu sholat isya sampai tekluk-tekluk, kemudian mereka sholat tidak berwudu. Jadi mereka memahami kalau tidur angker membatalkan wudu. Kalau wudunya batal, berarti sholatnya tidak sah. Syarat sahnya sholat itu harus dalam kondisi berwudu. Makanya kalau orang berkaitan dengan wudu terlupa, tetap batal. Karena wudu itu syarat. Syarat itu yang disyaratkan tidak akan sah kecuali syaratnya itu dipenuhi. Syarat sahnya sholat, wudu. Berarti kalau orang lupa wudu, batal. Batal. Misalkan kayak sholat, ya, belum wudu, selesai sholat, aku mau wudu urung. Kalau pertanyaannya wudu urung wudu. Diulangi wudu, kemudian setelah itu dia sholat lagi. Tapi kalau pertanyaannya, aku mau subuhanmu batal urung ya? Ya, kalau batal urung, maka yang terkuat belum batal. Ini fikih yang ketiga. Ya, nanti penting sekali berkaitan dengan wudu itu sampai pengaruh kepada kekhusukan, kesempurnaan. Kalau seorang pengen sholatnya itu bisa khusyuk, di antara yang harus diperhatikan kesempurnaan wudu. Kesempurnaan wudu. Wallahu ta'ala alam. Fikih yang keempat. Istihbabu ta'khiri sholatil isya an awali waktiha. Sunnahnya mengakhirkan sholat isya dari awal waktu. Kapan awal waktu sholat isya? Ketika hilang syafaq merah. Jadi kalau di arah barat itu syafaq merah itu sudah hilang. Ya, jadi cahaya kan nanti ini maghrib matahari tenggelam, setelah tenggelam nanti masih ada kemerah-merahan. Itu setelah hilang itu sudah masuk waktu isya. Sudah masuk waktu isya. Nah, sunnahnya diakhirkan. Sholat itu asalnya syariatnya dikerjakan di awal waktu. Kecuali dalam dua keadaan. Subuh awal waktu. Asar awal waktu. Maghrib awal waktu. Tapi di kedua keadaan isya sunnahnya diakhirkan. Yang kedua duhur. Kalau di masa Nabi SAW lantai masjid Nabi itu hamparan pasir dan kerikil. Kemudian Masjid Nabawi itu bagian belakang nggak ada tutupannya. Jadi kalau panas itu, ya kita bisa bayangkan pasir kena panas, itu awet. Nanti kalau sujud itu nyes gitu. Nah, kalau sholat duhur kondisi seperti itu boleh diundurkan sampai nanti terasa dingin. Tapi alhamdulillah kalau masjid kita duhuran, ya malah aslinya jam urip ke, adem. Itu sudah nggak ada halangan. Jadi tinggal sholat isya. Sunnahnya diakhirkan. Akhirkan itu nanti kalau akhir sholat isya itu pertengahan malam. Pertengahan malam. Pertengahan malam itu cara ngitungnya, malam itu dimulai dari maghrib. Kalau maghrib jam 6, subuh jam 4, malamnya 10 jam. 10 jam dibagi 2, 5. Berarti 6 tambah 5, 11. Sekitar jam 11-an. Kalau isya misalkan jam 10 itu ya oleh ya. Ini sunnah. Cuman nanti ada kaidah. Jamaah hormati, kalau mengundurkan sholat itu menjadikan kaum muslimin terganggu. Sing ning masjid, misalnya sholat isya jam 10, tekone jam 7, nunggu 3 jam. Malah ning masjid itu kelekaran kabeh, turu kabeh misalnya. Sing di rumah, alah komate kok jam 10 he. Nanti tunggu dulu aja, turun-turun ning omah, nglilire jam 12. Amalan sunnah kalau dikerjakan itu mendatangkan terluput kemaslahatan, nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Makanya jamaah hormati, ya isya pun kalau di masa sekarang misalkan dipaskan waktunya juga boleh. Tapi kalau mundur sedikit karena satu sebab nggak mengapa. Wallahu ta'ala alam, ini fikih yang keempat. Yang kelima, semangat sahabat untuk tinggal di masjid. Ya, menunggu sholat. Karena menunggu sholat itu punya keutamaan. Kata Nabi SAW, la yazalu ahadukum fi sholah madamati sholatu tahbisuhu. Salah seorang di antara kalian itu dihitung sholat selama sholat menahannya. Selama tertahan dari sholat. Jadi menunggu sholat itu dihitung sholat. Dihitung sholat. Makanya jangan
Ndangko mati. Ya nanti dulu, nunggu sholat dihitung sholat kok. Nunggu sholat dihitung sholat. Apalagi kalau memang ya jamaah ado-ado. Kita yang paling cedak, berangkat awal, kemudian nunggu jamaah yang lain, maka menunggu sholat itu dihitung sholat. Semangat sahabat untuk tinggal di masjid menunggu sholat. Ini fikih yang kelima. Fikih yang keenam, boleh ngantuk. Ya, atau duduk misalkan di masjid sambil ngantuk-ngantuk boleh. Turu di masjid juga boleh. Juga diperbolehkan. Cuman kalau tidur di masjid tetap menjaga kebersihan. Kebersihan itu misalkan, wah saya kalau turu itu mesti mengeluarkan cairan dari atas. Nah, turumu ya aja miring gitu loh. Kalau neng masjid turumu miring akhirnya, waduh, lah kok cairannya setengah gelas. Ya kalau cairan misalkan air apa mineral gitu ya mending lah. Tapi kalau cairan dari kita itu walaupun barsikatan ya pokoknya pas turu ya, itu kena wajah aja langsung kayak air panas kok cairan itu. Ini boleh tidur di masjid tapi tetap menjaga kebersihan. Wallahu ta'ala alam. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, dalam hadisnya Aisyah semoga Allah meridainya, beliau berkata, Ja'at Fatimatu bintu Abi Hubais ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Fatimah bintu Abi Hubais kepada Nabi. Kemudian berkata, ya Rasulullah, inni imra'atun ustuhadu fala adhuru. Afa ada'u as-salata. Rasul, saya ini seorang perempuan yang istihadah, tidak suci. Apakah aku tinggalkan sholat? Kita terangkan dulu apa itu istihadah. Istihadah itu darah yang keluar dari kemaluan perempuan, cuman darah penyakit. Kan darah yang keluar dari perempuan itu 3. Haid, nifas, istihadah. Apa ciri darah haid? Ciri darah haid itu hitam, kental, berbau busuk. Setelah itu nanti berubah cair kecoklatan. Setelah itu keluar cairan keputihan. Setelah itu kering. Itu darah haid. Ya kalau penasaran ya nanti TKO bojomu lah. Ya, nanti kalau pas haid sob TKO jombok gua, saya penasaran. Ya. Tapi ya siap-siap karena memang seperti itu. Itu darah haid. Keluarnya itu rutin. Makanya disebut darah bulanan. Karena memang rutin. Yang kedua darah nifas. Kalau darah nifas itu darah yang keluar seiring dengan kelahiran. Nah, cirinya kelahiran biasanya nanti kalau di bidan ada kontraksi. Nanti setelah kontraksi bidane nembe buka kali balik riyen nggih. Walaupun saya sampai sekarang anak 6 ya urung mudeng, mah buka loro ki apa gitu lho. Ya, nanti kalau pun mungkin pun buka 6 mang teko mriki. Iya, itu darah nifas. Kalau seseorang keluar darah dalam kondisi hamil tapi tidak disertai dengan tanda-tanda mau melahirkan, itu bukan darah nifas, darah penyakit. Apa contohnya? Hamil 7 bulan, naik motor, polisi tidurnya dur banget. Ya, motor kita ngebut. Setelah ngebut akhirnya apa? Jok gelu gitu. Istri kita pendarahan. Pendarahan itu bukan darah nifas. Kalau seperti itu berarti semua hukum berkaitan dengan dia masih berlanjut. Sholat, puasa kalau kuat masih berlanjut. Ini darah yang kedua nifas. Yang ketiga istihadah. Istihadah itu darah yang keluar karena sebab penyakit. Kalau darah keluar penyakit itu ya darahnya biasanya merah, segar, bau darah itu amis. Bau darah itu amis, bukan bau darahnya busuk. Ini namanya darah istihadah. Lah, Fatimah bintu Abi Hubais ini istihadah, nggak suci kata beliau. Apakah aku tinggalkan sholat? Kata Nabi tidak. Innama dzalika irkun walaysa bihaid. Itu penyakit. Itu penyakit yang bukan haid. Maka kalau datang haidmu tinggalkan sholat. Kan kalau perempuan nanti hafal. Ya, kalau perempuan hafal. Kalau waktunya misalkan tanggal 4 nanti keluar. Tanggal 4 keluar itu mesti langsung nang apotek tuku test pack. Waduh, isinya apa ora gitu. Itu biasanya kan seperti itu. Itu sudah rutin. Makanya kata Nabi, kalau nanti datang waktu haid, tinggalkan sholat. Kalau sudah selesai, mandi,
kemudian mandi wajib dari haid, setelah itu kamu sholat. Nanti dalam riwayat Imam Bukhari ada tambahan, summa tawaddo'i likulli sholatin. Kamu berwudu setiap kali sholat. Cuman ini sama Imam Muslim sengaja dihapus. Sengaja dihapus, nanti akan ada penjelasan. Jamaah hormati, apa pelajaran dari hadis ini? Semua yang keluar dari lubang, 2 lubang, itu membatalkan wudhu. Lubang depan, lubang belakang. Kalau lubang depan, itu 1 kencing, 2 madhi, 3 wadi, 4 mani, 5 bagi perempuan darah haid, 6 darah nifas. Itu yang keluar dari lubang depan, itu membatalkan wudhu. Ya, ada sebagian yang menambahkan untuk perempuan itu yang ke-7-nya angin. Walaupun saya belum tahu ngentut kok ngarep itu. Yang wong lanang kata fuqaha ini jarang. Apa pernah kita punya pengalaman? Kok ngarep sih? Ya. Kalau laki-laki biasanya dari belakang. Kalau perempuan kentut dari depan, itu nanti ada pembahasan. Wallahu ta'ala alam. Nah, kalau dari belakang, yaitu biasanya buang hajat besar. Itu membatalkan wudhu. Ini yang pertama. Makanya nanti kalau ditanya apa yang membatalkan wudhu, yang keluar dari 2 lubang. Selain yang keluar dari 2 lubang, 1, hilang akal. Hilang akal itu bisa tidur, bisa semaput, bisa mabuk. Ya, yang kedua nanti akan diterangkan makan daging unta. Makan daging unta. Kalau di Indonesia insya Allah aman lah. Aman ini soto nopo, soto unta niki. Wah, enggak. Jarang kalau di negeri kita. Tapi kalau nanti misalkan kita di bangsa Arab, umroh atau apa, sudah wudhu, kemudian masuk ke tempat makan, setelah itu ke masjid. Itu tanya, ini daging opo? Daging opo? Ini nanti akan ada pembahasan. Kemudian yang kedua, darah istihadah itu bukan haid. Dari sisi sebab, dari kekhususan, dari sisi hukum. Darah istihadah itu bukan haid. Karena ini keluarnya terus-menerus. Karena tadi disebutkan, memang darah penyakit. Memang darah penyakit. Wallahu ta'ala alam, nanti ada sakit-sakit tertentu yang bisa mengantarkan terus keluar darah. Poin yang kedua. Yang ketiga, jamaah hormati, kekhususan darah istihadah itu tadi sudah kita singgung. Darahnya merah, kemudian kayak ini, kinclong gitu loh. Kan kalau darah segar kan seperti itu, kinclong. Kemudian encer. Laisa daraihatin, nggak memiliki bau kecuali bau amis. Kalau darah kan baunya amis. Ini fikih yang ketiga. Fikih yang keempat, hukum wanita yang istihadah itu tidak tercegah sesuatu dari ibadah. Kalau haid, apa yang tidak diperbolehkan wanita yang haid? 1, sholat, nggak mengqadha. 2, puasa, nanti mengqadha. 3, tawaf. 4, jima. Itu yang sepakat di kalangan para ulama, itu 4 itu. Ya. Tapi kalau seorang wanita istihadah, 4 ini tidak terlarang. Tetap sholat, tetap. Kemudian tetap puasa, tetap. Boleh tawaf, boleh. Boleh dikumpuli suaminya, boleh. Ya, itu diperbolehkan karena ini darah bukan darah haid. Ini fikih yang keempat. Fikih yang kelima, Nabi tidak memperbolehkan meninggalkan sholat. Berarti sholat itu kalau bagi perempuan, kapan tidak diperbolehkan? Haid, nifas. Haid, nifas. Jadi kalau wanita dalam kondisi haid berarti tidak sholat. Tapi kalau bagi laki-laki, sholat nggak ada kata istirahat. Kecuali mati. Ya, makanya kalau jelas sholat, mati ya wae. Aku kesel sholat, mati ya wae. Kalau kesel sholat berarti mati. Tapi kalau laki-laki itu kondisi apapun tetap sholat. Sakit,
sholat selama masih sadar. Tapi kalau sakit sudah tidak sadar, nah itu beda lagi. Kalau masih sadar, tetap sholat. Makanya nasihat ulama ketika menjenguk orang yang sakit, salah satunya terangkan tentang hukum seputar ibadah. Sholat, lebih pun, lah niki mboten sholat kok. Lo kenapa nggak sholat? Lah dipasangi selang di kemaluan. Ya, itu langsung nyambung dengan najis. Itu dalam kondisi udzur. Dalam kondisi udzur, tetap sholat. Lah mboten saged wudu, tayamum. Ini dalam kondisi apapun laki-laki kalau belum meninggal tetap sholat. Wallahu ta'ala alam. Fikih yang keenam. Jamaah hormati, Nabi memerintahkan untuk membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Makanya kalau waktunya haid, ya kamu jangan sholat. Lah ini seorang istri harus paham. Makanya kita sebagai suami yang ditekoi, ya mudeng. Mas, apa sih bedanya darah haid dengan darah istihadah? Oh, darah haid itu hitam, kental, bau busuk. Kalau darah istihadah itu merah, menyala. Ya, merah kemudian kecelap-kecelap itu, ya. Kemudian encer, baunya amis. Ini Rasul SAW memerintahkan untuk dibedakan. Kemudian wajib membasuh darah haid untuk sholat karena najis. Dari darah haid itu najis, makanya harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Ini fikih yang ketujuh. Fikih yang ke-8. Seorang wanita yang istihadah itu setiap kali sholat wudu. Setiap kali sholat itu wudu. Nanti sebagian mengatakan yang bisa didekatkan, sholatnya didekatkan. Didekatkan itu misalkan duhur asar. Misalkan asar mulainya jam berapa? 3 lebih 5 menit. Berarti 3 kurang misalkan 5 menit. Dia wudu. Kemudian tempat keluarnya darah itu dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan ditutupi. Setelah ditutupi wudu. Setelah wudu, sholat duhur. Begitu sholat duhur rampung, tunggu 3 menit adzan asar. Selesai adzan, langsung sholat asar. Ada sebagian ulama yang seperti itu. Tapi sebagian yang lain, sholatnya tetap ada waktunya. Tetap ada pada waktunya. Wallahu ta'ala alam, ini untuk wanita yang istihadah. Lah mencakup padanya yang terkena penyakit sulusul baul. Sulusul baul itu beser. Orang kalau kena penyakit beser, itu kadang nggak terasa. Saya sudah nemui 2 jamaah. Yang satu itu mungkin dengan kita sapantaran lah usianya. Tapi dulu sakit di rumah sakit, katanya salah diagnosa, dikasih obat, mempengaruhi saraf, lah saraf kencingnya itu rusak. Rusak. Jadi setiap hari itu bawa pempes. Bawa pempes. Makanya alhamdulillah ya kalau kita diberikan kesehatan yang normal. Walau usianya masih muda. Ya, lah kalau seperti itu bagaimana? Saya bisa bayangkan kalau setiap misalkan kencing itu harus ganti pempes. Berarti sehari piro? Pempes itu satu berapa? 2.000 lebih ya. Kalau dewasa mungkin mahal 2.000. Kalau saline itu sehari misalkan 5 kali, berarti khusus untuk pempes sudah sekian. Nah, nanti kalau orang terkena penyakit sulusul baul, ya itu tadi pakai penutup. Di satu masjid itu malah jadi rame. Kenapa jadi rame? Lah dia kalau pipis itu nggak sadar, anggere Jumatan, lingguh ning jero masjid. Begitu ngadeg, ngisore teles. Ya kalau telesnya karpet itu kan termasuk nggak gampang ya. Kalau teles misalnya keramik, gampang diresiki. Ya, kalau begitu bagaimana? Sama seperti istihadah. Sebelum berwudu, bersihkan dulu. Setelah dibersihkan, jamaah hormati, itu ditutupi. Setelah ditutupi, nanti wudu, apa yang keluar di tengah-tengah sholat, itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Kalau taleni karet oleh apa ora? Ya talenono nggonmu, loro apa ora ya. Taleni karet. Ya. Wallahu ta'ala alam, ini tentang istihadah. Jadi setiap sholat disunahkan wudu. Jamaah hormati, kemudian larangan wanita haid sholat, ini haram. Dan ini sepakat para ulama. Kemudian
Orang yang haid itu tidak mengkodok sholat. Tidak mengkodok sholat. Makanya yang haid itu yang mengkodok cuman puasa. Kalau puasa mengkodok puasa. Bahkan pernah ada pertanyaan kepada Ibunda Aisyah. Kenapa kita wanita, kalau haid disuruh mengkodok puasa, tidak disuruh mengkodok sholat? Jawaban Aisyah, aharuriyatun anti. Kamu itu haruriyah. Haruriyah itu sekte Khawarij yang punya pendapat sholat itu dikodok. Apa ada orang yang punya pendapat sholat dikodok? Ada. Lalu di negeri kita itu malah wong mati saja sholatnya dikodok. Jadi kalau wong sugih, uripe ndimen ra sholat, gitu setelah mati nanti dihitung sholatnya. Setelah dihitung, itu biasanya minta tolong kepada santri sing akeh itu. Mriki santri ini pinten? 500. Dihitung nanti suruh gantikan sholat. Gantikan sholat. Itu nggak ada contohnya itu. Tidak ada contohnya. Ya, wong sing gantek ini gembreneng. Kon gantek ini sholat akeh men gur dibayar 50.000. Gembreneng ya. Saudara yang saya hormati, ini tidak ada contoh. Kata Aisyah, kami di masa Nabi ketika haid diperintah untuk mengkodok puasa, tidak diperintah untuk mengkodok sholat. Berarti ibadah itu dalilnya piye? Bagaimana dalilnya? Ini Allah Ta'ala alam. Fikih dari hadis. Fikih dari hadis bolehnya diterimanya ucapan wanita. Ucapan wanita itu diterima. Nah, salah satunya hadis ini siapa yang meriwayatkan? Yang meriwayatkan Aisyah. Ya, yang dikisahkan Fatimah bintu Abi Hubes. Itu juga diterima ucapan mereka. Kemudian wanita yang istihadah tetap sholat walaupun darahnya mengalir. Tapi alhamdulillah kalau di masa sekarang itu sudah penahan. Penahan itu sudah cukup bagus. Momennya sing nanti beli yang ada sayapnya. Kadang tukun sing sayapnya. Dulu teringat pas ada ibu-ibu di zaman dulu sekali. Kono kok nih. Nanti saya ada sayapnya. Ya itu lebih apa? Darahnya tertahan. Tapi tetap sholat. Tapi tetap sholat. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ucapan tawadhu'i likuli sholatin, wudhulah di setiap sholat. Itu kenapa kok dihapus sama Imam Muslim? Karena keyakinannya tambahan ini tidak terjaga. Tambahan ini tidak terjaga. Nah ini menunjukkan pertanggungjawaban ilmiah. Pertanggungjawaban ilmiah itu sampai ini tambahan ini. Itu menunjukkan agama kita ini terjaga. Ayat hadis itu terjaga riwayatnya sahih apa enggak, sampai tambahan kemarin disampaikan siapa yang ingin memperluas cahayanya maka hendaknya dia lebihkan wudhunya. Itu ternyata tambahan dari Abu Hurairah. Wallahu ta'ala alam. Ini berkaitan dari fikih hadis. Setelahnya dibawakan hadis Ali ibn Abi Thalib, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, kuntu rajulan madda'an fa amartul Miqdada an yas'ala an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu. Aku itu laki-laki yang madda'an. Madda'an itu laki-laki yang gampang keluar madhi. Apa itu madhi? Madhi itu cairan yang lanyah, mungkin kayak lem kertas itu. Ya, warnanya bening, kemudian pliket. Itu namanya madhi. Yang madhi ini keluarnya karena sebab dua. Satu, pendahuluan jima. Jadi pendahuluan jima itu keluar seperti itu. Ya. Yang kedua, itu karena sebab bergejolak syahwat. Bergejolak syahwat itu misalkan di perjalanan, ya ada makhluk halus, akhirnya melayang jauh. Ya, pikirannya wis ora-ora itu. Padahal arep mulih isih adoh. Ya, kemudian keluar, itu namanya mati. Itu namanya mati. Najis. Ali ini sahabat yang banyak keluar mati. Aku perintahkan Miqdad untuk bertanya kepada Nabi. Kenapa kok nyuruh Miqdad tanya kepada Nabi? Karena dalam riwayat Imam Bukhari, Ali ini malu. Malu kepada Rasulullah SAW. Lima kani Fatimata. Karena kan podhe teko karo mertua nih. Lah ini Masya Allah, sifat luar biasa dari para sahabat itu salah satunya memiliki sifat pemalu. Tapi rasa malu mereka
tidak menghalangi untuk tanya perkara yang benar. Jadi orang isin, nah itu akhlak yang baik. Cuman rasa malu tidak menghalangi untuk menanyakan perkara yang benar. Jangan karena isin ora takok. Akhirnya tersesat. Cuman kalau malu tanya tentang satu perkara yang itu bersifat pribadi, apalagi maksiat, itu jangan dibongkar. Contohnya misalkan kapan itu ada seseorang nikah hamil dulu. Kalau nikah hamil dulu kan nggak sah. Nggak sah. Setelah ngaji, waduh rasa itu sepiye. Padahal sudah punya anak. Kan diulang nikahnya. Diulang nikahnya. Lah itu kalau tanya bagaimana? Kalau tanya jangan, saya itu dulu ya sudah berbuat hubungan sementara belum sah. Saya berzina, akhirnya ya calon istri saya ini hamil. Setelah hamil, saya nikahi dalam kondisi hamil. Jangan gitu. Pertanyaannya, aib dia itu dirahasiakan. Ustadz, ini ada seseorang, dulu itu pacaran, akhirnya sudah melampaui batas, sampai berbuat zina, setelah zina hamil, setelah hamil dinikahkan. Tapi bahasanya apa? Ada seseorang. Walaupun seseorang itu siapa toh? Ya aku dewi misalnya. Tapi itu dirahasiakan, karena termasuk aib masa lalu. Aib masa lalu. Nah ini saudara yang saya hormati, kemudian tanya, memerintahkan Mikdad untuk tanya. Kata Nabi SAW, fihil wudu. Oh, di dalam mahdi itu wajib wudu. Berarti membatalkan wudu. Apa fikih dari hadis ini? Ini riwayat Bukhari Muslim. Pertama, keluarnya mahdi itu mewajibkan wudu. Tapi tidak mewajibkan mandi, dan itu ijma. Makanya tadi keluar cairan dari depan. Apa kalau laki-laki? Kencing. Madi, sudah kita terangkan. Wadi. Kalau wadi itu cairan putih, encer. Keluarnya biasanya selesai dari kencing. Kalau hari ini kita aktivitas keras, capek, kemudian tidur, bangun tidur, kencing, setelah kencing keluar cairan encer putih. Itu namanya wadi, najis. Ya, yang keempatnya mani. Kalau mani, itu keluarnya dengan syahwat. Keluarnya dengan syahwat. Yang kedua karena mimpi. Ya kalau mani ya sudah, kental, berbau khusus. Biasanya keluarnya dengan memancar. Ini bukan hanya membatalkan wudhu, wajib mandi. Tapi kalau yang tiga ini, kencing, madi, wadi, tidak mewajibkan mandi. Cukup dengan berwudhu. Ini fikih yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan Ali malu untuk bertanya. Ini pelajarannya, sifat malu itu mulia. Cuman jangan menghalangi seseorang untuk tanya. Iya, wah ini saya tanya itu. Ya kalau memang itu ilmu ya tanyakan, tapi dengan bahasa tadi loh. Ada seseorang. Misalkan ada satu kasus. Kasus ini siapa pelaku nih? Ya aku dewe. Tapi dengan bahasa yang seperti itu. Sebagaimana Ali mengutus Mikdad. Ali mengutus Mikdad. Ini pelajarannya. Jadi rasa malu tidak menghalangi dari perkara yang benar. Fikih yang ketiga, diterimanya khobar wahid. Ini akidah ini. Kenapa kok seperti itu? Ingkarus sunnah itu menolak hadis ahad. Jadi kalau pengen tahu ingkarus sunnah itu nanti ada tiga. Satu, semua hadis ditolak. Ini gampang bantai. Bagaimana cara membantahnya? Lah kalau semua hadis ditolak, kamu mau praktekkan sholat gimana? Kamu mau lihat rincian zakat gimana? Nggak bisa. Yang kedua, ingkar sunnah itu mengingkari hadis yang tidak ada pokoknya dalam Quran. Jadi kalau Quran ada pokoknya, sholat, hadisnya ditompo. Tapi kalau di Quran nggak ada, nggak. Termasuk ingkar sunnah itu yang kalau di tempat kita mengingkari keharaman anjing. Apa alasannya? Neng Quran ora ono. Wis wacanan sak kesele. Innallaha harama kiri. Ya enggak akan ada. Adanya itu dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diingkari. Ini termasuk ingkar sunnah. Yang ketiga, mengingkari khobar wahid, satu orang periwayat. Apalagi dalam masalah akidah. Kalau ini terkenal dari sekte apa yang di negeri kita dilarang itu, Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu mengingkari hadis khobar ahad. Jamaah hormati, khobar ahad itu
tetap diterima, diamalkan. Kalau Ahlussunnah, hadis itu diamalkan, yang penting riwayat sahih, pemahamannya benar. Riwayatnya sahih, pemahamannya benar. Ini fikih yang ketiga. Kemudian fikih yang keempat, nanti kalau dalam riwayat Imam Muslim, iksil dakaroka watawaddo. Jadi bersihkan kemaluanmu. Jadi juga disebutkan al-unsayaini. Al-unsayaini. Yang dua kelerengnya itu juga diperintahkan untuk dibersihkan. Jadi kalau bahasa kita, ya gampangnya kalau seorang keluar madi, sekitar tempat keluarnya madi dibersihkan. Kalau celananya kena, didelok, waduh, nemplek-nemplek kayak apa ini ya? Itu celananya dilepas. Nanti masuk kamar mandi dilepas, kuceki itu sampai resik. Setelah resik dinggune. Wah, mesakne kademen. Lah terus gimana mau sholat kok? Mau sholat. Tapi seperti itu nanti dibersihkan karena najis. Wallahu ta'ala alam. Kemudian jamaah hormati, fikih dari hadis ini tidak cukup dalam bersuci itu dengan ijtimar. Jadi kalau seperti ini nggak bisa dengan kerikil. Kalau keluar madi, piye lah ngresik kerikil? Ya kan sulit. Ini makanya tidak cukup. Jadi harus dengan menggunakan air. Beda dengan kencing. Kalau kencing ada ijtimar. Kencing itu misalkan nggak ada air, boleh dengan kerikil 3 biji. Belum bersih, boleh ditambah. Kalau nggak ada kerikil, sesuatu yang bersifat pembersih selama bukan makanan. Bukan makanan, tisu juga boleh. Iya, godhong garing ya oleh. Ning delokon ana ulere apa ora gitu loh. Ya ana ulere giatelen. Ya, itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Ini dulu yang bisa kita baca, insya Allah nanti lanjut pada masih seputar tentang perkara yang merupakan pembatal wudu. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Sebelum ditutup, ada yang tanyakan, kalau bisa kita jawab. Jadi kalau itu keluar dari dalam berarti termasuk najis. Karena kaidahnya setiap yang keluar dari 2 lubang itu membatalkan wudhu. Kalau makanya nanti orang bisa lihat di bau. Kan ini mambu ini. Ambunya ini ambu dari dalam. Iya, makanya itu termasuk dibersihkan. Nah, kalau itu termasuk penyakit, berarti kena hukum seperti isti'adhah. Kalau itu dihitungnya penyakit, gimana? Mau wudhu dibersihkan, dicek, dibersihkan. Setelah bersih, maka nanti ditutupi. Setelah ditutupi, insya Allah nanti apa yang keluar di tengah sholat itu termaafkan. Wallahu ta'ala alam. Cukup. Itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.